Berhubung salah satu rekan kami yaitu bernama Sylviana tidak hadir dikarenakan ia sedang sakit, ya jadi tontonlah apalagi ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memenuhi tugas mini riset tentang analisis bahasa gaul di kalangan Universitas Dharma Wangsa. Perkenalkan rekan saya dari ujung yaitu. Perkenalkan, nama saya Yuni Mufida. Nama saya Silvi. Nama saya Alif. Dan saya sendiri Maafin Dwi Handoko. Nama saya Safira. Dan saya Fauziah Nur. A few moments later. Baiklah, setelah tadi sesi perkenalan, kami ingin langsung terjun ke lapangan ingin mewawancarai dari saudara Amel. Perkenalkan, saya Amal Yusma dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, baik. Dari saudara Amel, kami bisa langsung bertanya? Oke, silakan Nurfida. Gimana nih menurut dan tanggapan dari saudara Amel tentang bahasa gaul di kalangan anak muda? Jadi menurut saya bahasa gaul itu di kalangan remaja ini udah nggak bisa dipungkiri lagi, karena ketika kita berkomunikasi dengan teman seusia kita pun kita sudah menggunakan bahasa yang gaul, bahasa yang tidak formal. Mana cara mengatasi bahasa gaul di kalangan anak muda agar kelihatan lebih sopan? Ya, seperti kita ketahui ini tuh kan sepertinya yang sering kita dengar anak-anak muda zaman sekarang itu kan kurang sopan lah, bukan tidak sopan atau kurang sopan terhadap rekan sendiri, itu berbahasa yang tidak sopan. Itu ada tips nggak kira-kira? Menurut saya tipsnya itu kita berpandai-pandailah dan memilih ketika kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa, hendaknya kita itu berbicara menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang formal, tetapi masih santai gitu. Ibarat jangan terlalu bahasa yang gaul anak muda lah. Ibarat kan ya lebih dewasa, orang yang lebih tua, lebih kita hormati. Jadi kita membedakan ketika kita berbicara dengan teman seusia kita dengan orang yang lebih tua. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah menurut saudari bahasa gaul lebih mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari atau bahasa formal? Menurut saya bahasa gaul, karena saya pribadi lebih sering berinteraksi dengan teman seusia saya yang menggunakan bahasa gaul, bukan bahasa formal. Nah, ketika saya berkomunikasi dengan teman seusia saya menggunakan bahasa gaul, dan yang istilah-istilahnya itu hanya saya dan teman saya saja yang memahami, gitu, saling mengerti. A few moments later. Selanjutnya ada narasumber kedua, siapa kak namanya? Audia Media. Kak Audi. Jadi ini ada pertanyaannya. Apa menurut dan tanggapan kakak tentang bahasa gaul di kalangan anak muda? Tanggapan kakak, bahasa gaul di kalangan muda itu sangat sering sangat sering digunakan, karena kan sekarang ini di kehidupan bangsa-bangsa milenial, terus pun dampak-dampak positif dari luar, bahasa-bahasa positif dari luar itu kan sering kita cerna. Banyak juga sih yang bahasa-bahasa negatif gitu kan, tapi kan lebih sering kita juga mikirnya soal positif kan, jadi gitu kita sering diterapkan Iya. lah ya bahasa gaul ini. Terus yang kedua, apakah menurut kakak bahasa gaul lebih mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari atau bahasa formal? bahasa gaul. Bahasa gaul. Bahasa Seperti gaul. yang pertanyaan pertama tadi Iya. ya. Itu kan bahasa gaul dan bahasa formal itu juga kita terapkan di beberapa kalangan, mungkin misalkan kalau kita ngomong sama dosen atau ngomong sama orang yang lebih tua, itu kan lebih bagus di bahasa formal. Tapi kalau misalkan kita di kehidupan sehari-hari kayak sama teman, sama apa gitu kan bahasa gaul. Selanjutnya Safira. Jadi apa penyebab bahasa gaul lebih banyak diminati oleh kalangan muda? Karena mungkin pembahasannya dan karakternya, sifatnya juga lebih enak digunakan daripada bahasa formal gitu. Terus bahasa formal kan juga agak ribet ya kan, kalau menurut kakak sih, jadi lebih enakan bahasa gaul. Selanjutnya, Jadi kak, menurut kakaknya, bagaimana cara agar bahasa baku tetap baik digunakan saat melakukan komunikasi sehingga bahasa baku itu tidak Ya kayak jawaban kakak tadi sih, kalau bahasa baku itu kita terapkan di orang-orang yang tertentu. Kan nggak mungkin nih kita lagi nongkrong atau kita lagi kumpul-kumpul sama teman kita ngomongnya bahasa baku, kan
agak ini kan, agak intens gitu kan kalau misalkan diterapkan. Jadi agar Gitu sih. bahasa baku tadi nggak luntur Nggak gitu. luntur gitu. Itu gimana caranya? Caranya itu kita tetap melakukannya, tapi ya itu tadi lihat-lihat tempatnya juga. Kan nggak mungkin di mana-mana juga kita pakai bahasa baku kan. Ya, agar masih terbiasa juga Iya, lah ya, gitu ha-ha. ya.